Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan TB1 Deep Learning. Nama saya Ivan Bakar Utama. Lalu ada dua teman saya, Taufik Hidayat dan Novin Nenggolan. Oke, jadi yang pertama, Decision Tree Learning untuk penentuan jalur kelulusan mahasiswa. Pendahuluan. Jadi pengertian decision tree learning ini adalah suatu metode belajar yang sangat populer dan banyak digunakan secara praktis. Metode ini merupakan metode yang berusaha menemukan fungsi-fungsi pendekatan yang bernilai diskrit dan tahan terhadap data-data yang terdapat kesalahan serta mampu mempelajari ekspresi-ekspresi disjunktif. Lalu yang kedua, tinjauan pustaka. Beberapa penelitian terkait decision tree learning diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Rong Shao dan Li Zhensu menggunakan algoritma C4.5 untuk menganalisa penjualan. Li pada tahun 2010 menggunakan algoritma ID3 untuk penentuan penerimaan beasiswa. Wibowo pada tahun 2009 menggunakan algoritma ID3 untuk membantu dalam pengambilan keputusan pada penentuan MVP di sebuah pertandingan berbasis. Jadi rumus dari algoritma ID3 ini seperti di bawah. Entropi atau bisa kita singkat S sama dengan min PA log 2 PA min PB log 2 PB. Lalu yang ketiga ini ada metode penelitian. Metode penelitian yang pertama kita mulai dari pengumpulan dan preprocessing data. Lalu pemodelan, lalu evaluasi hasil, dokumen eksperimen, selesai. Tahap pertama yang dilakukan dalam tahap pengumpulan dan preprocessing data, di mana pada tahap ini data mahasiswa dikumpulkan untuk selanjutnya dilakukan preprocessing, yaitu penyaringan data mahasiswa dan pengklasifikasikan menjadi beberapa atribut. Tahapan kedua yang dilakukan adalah pemodelan, yaitu penerapan algoritma ID3 dari data yang sudah tersedia. Tahapan ketiga adalah evaluasi hasil, yaitu tahapan di mana data yang telah diterapkan pada algoritma ID3 hasilnya dievaluasi tingkat akurasinya, dan yang terakhir adalah tahap dokumen eksperimen. Yang keempat ada pembahasan 4.1 yaitu pengumpulan dan preprocessing data. Jadi sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah dataset mahasiswa akuntansi angkatan 2012 pada sebuah PTS dengan format .xlsx. Dataset mahasiswa terdiri dari atribut NPM, nama, IP lokal, IPK utama, IPK total, SKS, MK utama, tanggal lulus, alamat, telepon, HP, tanggal lahir, proposal, dan kelas. Jumlah data pada atribut tersebut berjumlah 1630 282 data latih dan 350 data uji. Atribut yang akan digunakan pada penelitian ini adalah IPK total, jumlah SKS, MK utama, PI, dan proposal. Nah, jadi di sini kita bisa lihat tabel 1 yaitu range klasifikasi data mahasiswa. Dari atributnya ada IPK total, SKS, MK utama, PI, lalu ada value-nya untuk IPK total rendah, cukup, dan tinggi, lalu SKS ada cukup, kurang, MK utama memenuhi dan belum memenuhi, dan untuk PI-nya lulus. Lalu di sini ada proposal, diterima dan ditolak. Nah, di sini ada tabel 2, tabel data hasil dari preprocessing.
Ini kita bisa lihat IPK utama tersusun dari rendah, 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 tinggi, rendah, tinggi, dan cukup tinggi. IPK total juga seperti sama halnya dengan IPK utama. Lalu tadi SKS, MK utama, PI, proposal ada yang ditolak, lalu ada yang diterima, lalu jalur ada deskripsi dan non-skripsi. Pada tahap pre-processing, data mahasiswa yang dipilih dipastikan layak untuk melakukan proses pengolahan. Dari data mahasiswa dilakukan proses transformasi data dan reduksi data. Dalam proses transformasi dan ditransformasikan ke dalam bentuk yang sesuai untuk proses data mining. Selanjutnya data direduksi yaitu dengan melakukan penghilangan atribut yang tidak diperlukan sehingga ukuran dari database menjadi kecil dan hanya menyertakan atribut yang diperlukan dalam proses data mining. Dari dua proses yang telah dilakukan didapatkan hasil seperti dua tabel berikut ini. Lalu ada poin 4.2 yaitu tentang pemodelan. Pemodelan merupakan tahap yang secara langsung melibatkan teknik data mining, yaitu dengan melakukan pemilihan teknik data mining dan menentukan algoritma yang akan digunakan. Algoritma yang digunakan dalam penelitian ini adalah algoritma ID3 dengan bantuan tool yang digunakan adalah RapidMiner Studio, basic versi 6.5. Berikut merupakan pengolahan data dengan menggunakan algoritma ID3 pada RapidMiner. Dengan menggunakan pemodelan ID3 seperti gambar 1 di atas, maka didapatkan hasil dengan pohon keputusan yang terbentuk sebagai berikut. Nah, ini dia model pohon keputusan yang terbentuk. If PI sama dengan belum lulus dan proposal sama dengan diterima, dan MK utama sama dengan memenuhi, dan jalur kelulusan sama dengan skripsi. If PI sama dengan lulus dan SKS sama dengan kurang, dan MK utama memenuhi, kemudian jalur kelulusan sama dengan skripsi. Lalu yang ketiga, if PI sama dengan lulus, SKS sama dengan cukup, IPK total sama dengan cukup atau tinggi, maka jalur kelulusan sama dengan skripsi. If PI sama dengan belum lulus dan proposal sama dengan diterima, maka MK utama belum memenuhi dan jalur kelulusan sama dengan non-skripsi. Jadi gambar 3 ini adalah rule atau aturan yang diperoleh dari hasil if yang di atas. If PI sama dengan belum lulus, dan proposal sama dengan ditolak, dan jalur kelulusan sama dengan non-skripsi. If PI sama dengan lulus dan SKS sama dengan cukup, dan IPK total sama dengan rendah, dan jalur kelulusan sama dengan non-skripsi. If PI sama dengan lulus dan SKS sama dengan kurang, and MK utama sama dengan belum memenuhi, dan jalur kelulusan sama dengan non-skripsi. Poin 4.3 evaluasi hasil. Komparasi nilai akurasi, precision, dan recall yang diperoleh dari pengolahan data adalah sebagai berikut. Akurasi, precision, recall, information gain, gain ratio, and gain index. Jadi ini datanya dari komparasi dan nilai akurasi, precision, dan recall yang diperoleh dari pengolahan data. Model yang dihasilkan dengan kriteria information gain ratio, dan gain index diuji menggunakan metode confusion matrix. Terlihat perbandingan nilai akurasi, precision, dan recall pada tabel 3. Untuk kriteria gain ratio memiliki nilai akurasi, precision, dan recall yang paling tinggi diikuti dengan kriteria information gain dan gain index. Model yang dihasilkan dengan kriteria information gain ratio, dan gain index diuji menggunakan metode confusion matrix. Terlihat perbandingan nilai akurasi, precision, dan recall pada tabel 3. Untuk kriteria gain ratio memiliki nilai akurasi, precision, dan recall yang paling tinggi, diikuti dengan kriteria information gain dan gain index. Poin 4.4 dokumentasi eksperimen. Yang pertama, mengambil data dari file .xls yang merupakan data set analis mahasiswa tingkat akhir. Adapun prosesnya dapat dilihat pada gambar 4. Pada gambar 4 di bawah menunjukkan data analisis mahasiswa tingkat akhir yang telah diimport ke dalam perangkat lunak RapidMiner.
Lalu yang kedua menentukan ID. Ada pada gambar 5 menunjukkan proses pengambilan ID sebagai kata kunci primary key pada data analisis mahasiswa tingkat akhir. Lalu ada penerapan algoritma ID 3, yaitu proses penerapan algoritma dilakukan setelah data diambil dari dataset dan ditentukan ID. Yang keempat ada evaluasi hasil penerapan algoritma. Gambar 7 menggambarkan proses nilai akurasi dari pohon keputusan yang telah didapatkan. Nah, ini ada gambarnya, gambar 4. Gambar 5 menentukan ID. Lalu gambar 6 penerapan algoritma ID 3. Dan gambar yang ke-7 menentukan nilai skripsi. Kesimpulan, dalam penelitian ini dilakukan pembuatan model menggunakan algoritma ID3 menggunakan data mahasiswa tingkat akhir pada suatu PTS. Dari hasil pohon keputusan diperoleh 7 rule atau aturan, yaitu 3 aturan untuk jalur skripsi dan 4 aturan untuk jalur non-skripsi. Model yang dihasilkan diuji keakuratannya dengan cara mengambil data untuk diuji atau divalidasi dari data cleaning yang telah didapatkan dengan perangkat lunak rapid miner dan sisanya sebagai data training. Model yang dihasilkan dapat dikategorikan klasifikasi yang sangat baik karena per pengukuran kinerja kriteria information gain, gain ratio dan gain index memiliki nilai akurasi antara 0,85 sampai 1, sehingga dapat dikatakan pohon keputusan dengan algoritma ID3 dapat diterapkan dalam penentuan jalur lulusan mahasiswa tingkat akhir. Di sini ada jurnal leading yang akan diteruskan oleh kedua teman saya, Taufik dan Govinda Nenggolan. Dipersilahkan. Oke, kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Ivan Bontor. Di sini saya akan menjelaskan jurnal leading. Dalam kasus ini, tinjauan umum saya materi dengan topik yang sama seperti yang disajikan dalam sesi tinjauan Pleno AP-SIPA 2011 dan materi tutorial yang disajikan dalam konferensi yang sama. Diperluas dan diperboleh untuk memasukkan perkembangan terbaru dalam pembelajaran mendalam. Materi ini sebelumnya dan materi yang diperoleh mencakup teori dan aplikasi dan menganalisis arah masa depan. Tujuan dari survei tutorial ini adalah untuk memperkenalkan area pembelajaran mendalam atau pembelajaran hierarkis yang sedang berkembang pada komunitas APSI IPA. Lanjut. Beberapa terminologi dasar pembelajaran mendalam. Jaringan kepercayaan mendalam atau DBN, model generatif probabilistik yang terdiri dari beberapa lapisan stokastik variabel tersembunyi. Dua lapisan teratas memiliki koneksi simetris yang tidak terarah di antara mereka. Lapisan bawah menerima koneksi langsung dari atas ke bawah dari lapisan di atas. Kedua, ada mesin Boltzmann atau BM, jaringan yang terhubung secara simetris, unik atau mirip neuron yang membuat keputusan stokastik tentang apakah akan hidup atau mati. Ketiga, ada mesin Boltzmann terbatas atau RBM yang terdiri dari lapisan unit yang terlihat dan lapisan unit tersembunyi, tanpa koneksi tersembunyi yang terlihat atau tersembunyi. Deep Boltzmann Machine atau DBM. Khusus di mana unit tersembunyi diatur dalam lapisan yang dalam, hanya lapisan yang berdekatan yang terhubung, yang tidak ada koneksi yang terlihat-lihat atau tersembunyi-sembunyi di dalam lapisan yang sama.
Ada juga DNN atau Deep Neural Network, jaringan multiplayer dengan banyak lapisan tersembunyi yang bobotnya terhubung penuh dan sering diinisialisasi praterlatih menggunakan RBM atau DBN yang ditumpuk. Dalam literatur, DBN terkadang digunakan untuk mengartikan DNN. Selanjutnya ada Deep Auto Encoder atau DNN yang target outputnya adalah input data itu sendiri. Sering dilatih sebelumnya dengan DBN atau menggunakan data pelatihan yang terdistorsi untuk mengatur pembelajaran. Selanjutnya ada representasi terdistribusi. Representasi dari data yang diamati sedemikian rupa sehingga mereka dimodelkan sebagai yang dihasilkan oleh interaksi banyak yang tersembunyi atau faktor-faktor tertentu. Lanjut. A brief historical account of deep L-Productive. Arsitektur ini biasanya berisi atau satu lapisan transformasi fitur non-linear dan mereka tidak memiliki banyak lapisan fitur non-linear adiktif. Contoh arsitektur dangkal adalah model campuran Gaussian atau GMM konvensional yang umum digunakan dan model Markov tersembunyi atau HMM. Sistem dinamis linear atau non-linear, bidang acak bersaraf CRV, model entropi maksimum atau max-n, mesin vektor pendukung atau SVM, logistik, regis kernel, dan jaringan saraf multi-layer perceptron atau MLP dengan satu lapisan tersembunyi termasuk mesin pembelajaran ekstrim. Sebuah properti umum untuk ini secara historis, konsep pembelajaran mendalam berasal dari penelitian jaringan saraf tiruan. Oleh karena itu, kadang-kadang orang mungkin mendengar diskusi tentang jaringan saraf generasi baru. Nah, jaringan saraf maju atau MLP dengan banyak lapisan tersembunyi memang memerlukan contoh yang baik dari model dengan arsitektur yang dalam. Backpropagation dipopulerkan pada tahun 1980-an telah menjadi algoritma yang terkenal untuk mempelajari bobot jaringan ini. Sayangnya backpropagation saja tidak bekerja dengan baik dalam praktiknya untuk jaringan pembelajaran dengan lebih dari sejumlah kecil lapisan tersembunyi. Lanjut. Baru-baru ini para peneliti lebih berhati-hati dalam membedakan DNN dan DBN, dan ketika DBN digunakan untuk menginisialisasi pelatihan DNN, jaringan yang dihasilkan disebut DBN trip DNN. Nah, selain pasokan titik inisialisasi yang baik, DBN hadir dengan tambahan fitur menarik. Ada 4 tambahan fitur menarik, yaitu pertama, algoritma pembelajaran memanfaatkan data yang tidak berlabel secara efektif. Kedua, dapat diinterpretasikan sebagai model generatif probabilistik Bayesian. Ketiga, nilai variabel tersembunyi di lapisan terdalam efisien untuk dihitung. Keempat, masalah overfitting yang sering diamati pada model dengan jutaan parameter seperti DBN dan masalah underfitting yang sering terjadi pada jaringan yang dalam dapat diatasi secara efektif dengan langkah-langkah pelatihan generatif. Lanjut. Secara historis, penggunaan model generatif DBN untuk memfasilitasi pelatihan DNN memainkan peran penting dalam memicu minat pembelajaran mendalam untuk pengkodean fitur ucapan dan untuk pengenalan suara. Setelah keefektifan ini ditujukan
ditunjukkan, penelitian lebih lanjut menunjukkan banyak alternatif, tetapi cara yang lebih sederhana untuk melakukan pelatihan dengan sejumlah besar data pelatihan. Sekarang kita tahu cara mempelajari DNN dengan memulai dengan jaringan saraf dangkal, yaitu dengan satu lapisan tersembunyi. Setelah jaringan dangkal ini dilatih secara diskriminatif, lapisan tersembunyi baru disisipkan di antara lapisan tersembunyi sebelumnya dan lapisan keluar softmax, dan jaringan penuh dilatih lagi secara diskriminatif. Pada bagian berikutnya, tinjauan umum diberikan pada berbagai arsitektur pembelajaran mendalam termasuk dan di luar DBN asli yang diterbitkan. Lanjut. 3 kelas arsitektur yang luas atau sebuah gambaran umum. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pembelajaran mendalam mengacu pada kelas agar lebar mesin, belajar teknik dan arsitektur dengan ciri khas menggunakan banyak lapisan tahapan pengolahan informasi non-linear yang sifatnya hierarkis. Bergantung pada bagian arsitektur dan teknik dimaksudkan untuk digunakan, misalnya sintesis atau generasis atau pengenalan klasifikasi. Seorang dapat secara luas mengkategorikan sebagai besar pekerjaan di area ini menjadi 3 kelas. Pertama, ada arsitektur dalam generatif. Yang mana arsitektur dalam generatif ini dimaksudkan untuk mencirikan tinggi atau mengurutkan sifat kolerasi dari data yang diamati atau terlihat untuk analisis pola atau tujuan sintesis. Kedua, ada arsitektur dalam yang diskriminatif, yang mana dimaksudkan untuk secara langsung memberikan kekuatan diskriminatif untuk klasifikasi pola, seringkali dengan mengkarakterisasi distribusi posterior kelas yang dikondisikan pada data yang terlihat. Ketiga, ada arsitektur dalam hibrida. Nah, di mana tujuannya adalah diskriminasi tetapi dibantu seringkali dengan cara yang signifikan. Dengan hasil arsitektur generatif mulai pengoptimalan atau regularisasi yang lebih baik. Lanjut. Nah, ada arsitektur generatif. Arsitektur generatif ini terkait dengan kategori generatif, kita sering melihat belajar fitur tanpa pengawasan. Karena label untuk data tidak menjadi perhatian saat penerapan arsitektur generatif untuk pengenalan pola, yaitu pembelajaran yang diawasi. Konsep ini konsep kunci di sini adalah pra-pelatihan tanpa pengawasan. Konsep ini muncul dari kebutuhan untuk mempelajari jaringan yang dalam, tetapi mempelajari tingkat yang lebih rendah dari jaringan tersebut sulit karena masalah pengenceran gradien. Oleh karena itu, diinginkan untuk mempelajari setiap lapisan bawah tanpa bergantung pada sebuah lapisan di atas dan mempelajari semua lapisan dengan rakus. Lapis demi lapis dari bawah ke atas adalah inti dari pra-pelatihan sebelum pembelajaran, buktinya dari sebuah lapisan bersama-sama. Berikutnya dari ada juga arsitektur diskriminatif, yang mana banyak teknik diskriminatif dalam pemrosesan sinyal dan informasi berlaku untuk arsitektur dangkal seperti HMM. Misalnya, Zhuang et al. 1997 dan Povey dan Woodland 2002, et al. 2008, Jiang dan Li 2010, Xiao dan Deng 2010, Gibson dan Hain 2010, atau bidang acak bersyarat atau CRP misalnya yang dan Furui 2009,
Yu et al. 2010, Hifni dan Reynolds 2009, Heinz et al. 2009, Zweig dan Nguyen 2009, Peng et al. 2009, karena CRV didefinisikan dengan probabilitas bersyarat pada data input dan juga pada label output. Secara intrinsik, CRV merupakan arsitektur diskriminatif yang dangkal. Lanjut. Arsitektur hibrida generatif diskriminatif. Nah, istilah hibrida untuk kategori ketiga ini mengacu pada arsitektur dalam yang terdiri dari atau menggunakan komponen model generatif dan diskriminatif. Dalam banyak arsitektur hibrid yang ada diterbitkan dalam literatur, komponen generatif dieksploitasi untuk membantu diskriminasi yang merupakan tujuan akhir dari arsitektur hybrid. Bagaimana dan mengapa pemodelan generatif dapat membantu dengan diskriminasi dapat diperiksa dari dua sudut pandang, yaitu pertama sudut pandang optimasi di mana model generatif dapat memberikan titik inisialisasi yang sangat baik dan baik dalam masalah estimasi parameter yang sangat non-linear. Nah, istilah pelatihan yang umum digunakan dalam pembelajaran mendalam telah diperkenalkan karena alasan ini. Kedua, perspektif regularisasi di mana model generatif dapat secara efektif mengontrol kompleksisasi model secara keseluruhan. Generatif arsitektur. Selanjutnya ada deep autoencoder. Pertama, pendahuluan. Deep autoencoder adalah tipe khusus DNN yang outputnya adalah input data itu sendiri dan digunakan untuk mempelajari encoding yang efisien atau pengurangan dimensi untuk sekumpulan data lebih khusus lagi. Di sini generatif sebuah autoencoder menggunakan 3 atau lebih lapisan dalam jaringan saraf. Pertama, sebuah jaringan input data yang akan efisien. Misalnya, pixel dalam gambar atau spektrum dalam pidato. 2, satu atau lebih jauh tersembunyi lapisan yang lebih kecil yang akan membentuk pengkodean. 3, sebuah lapisan output di mana masing-masing neuron memiliki arti yang sama seperti pada lapisan Asuka. Terus, penggunaan autoencoder dalam untuk mengekstrak fitur ucapan. Di sini kami meninjau karya terbaru dari Deng et al. 2010 yang mana dalam pengembangan jenis autoencoder serupa untuk mengekstraksi ucapan bootleneck alih-alih fitur gambar. Penemuan kode biner yang efisien terkait dengan fitur tersebut juga dapat digunakan dalam pengambilan informasi ucapan. Yang penting, potensi manfaat menggunakan representasi diskrit dari ucapan yang dibangun oleh jenis autoencoder dalam ini dapat diperoleh dari pasokan data tak berlabel yang hampir tak terbatas dalam sistem pengenalan dan pengambil ucapan generasi mendatang. Oke, lanjut. Nah, di sini ada hasilnya, ada RBM2, ada RBM1. Di sini ada pre-train DBN sama fine tuning autoencoder. Gambar 1 di sini ada arsitektur autoencoder dalam digunakan untuk mengekstraksi fitur bicara bootleneck dari spektrogram revolusi tinggi. Lanjut. Contoh ilustratif. Nah, di sini ada contoh ilustratif dari
suara ya, kayak original speech. Nah, gambar 2 ini adalah spektrogram asli atau rekonstruksi menggunakan ukuran jendela input N sama dengan 1, 3, 9, dan 13 sambil maks unit pengkodean menjadi 0 atau 1 yaitu kode biner. Nilai sumbu Y menunjukkan nomor bin FFT yaitu FFT 256 titik digunakan untuk membangun semua spektrogram. Lanjut. Nah, di bagian atas ini ada GBR2 atau ada pidato aslinya. Diikuti oleh ucapan pidato yang direkonstruksi dengan nilai biner paksa 0 atau 1. Pada lapisan kode unit 312 untuk pengkodean panjang jendela N sama dengan 1, 3, 9. Masing-masing kesalahan pengkodean yang lebih rendah untuk N sama dengan 9 dan N sama dengan 13 terlihat jelas. Lanjut. Gambar 3 ini dari atas ke bawah atau spektrogram asli dari set uji. Nah, rekonstruksi ini dari pembuatan kode VKey 312 bit. Rekonstruksi ini dari auto encoder 312 bit. Kesalahan pengkodean sebagai fungsi waktu untuk VKey coder yang berwarna biru dan auto encoder yang berwarna merah. Spektrogram dari sisa pembuatan kode VKey atau spektrogram dari sisa auto encoder yang dalam. Lanjut. Oke, lanjut. Transformasi auto encoder. Transformasi auto encoder ini dapat dijelaskan mengekstrak kode kompak untuk vektor-vektor karena banyak lapisan dan non-linearitas. Tetapi kode yang diekstraksi akan diubah secara tidak terduga ketika vektor-vektor input diubah. Blok penyusun encoder otomatis tertransformasi adalah kapsul yang merupakan subjaringan independen yang mengekstrak fitur berparameter tunggal yang mewakili satu entitas, baik itu visual maupun audio. Sebuah auto encoder transformasi menerima baik vektor input dan vektor output target. Yang terkait dengan vektor input dengan transformasi global sederhana, misalnya terjemah seluruh gambar dan pergeseran frekuensi karena perbedaan panjang saluran vokal untuk ucapan. Representasi eksplisit dari transformasi global juga diketahui. Lapisan bottleneck atau pengkodean dari auto encoder transformasi terdiri dari keluaran beberapa kapsul. Arsitektur hybrid. Prajaringan saraf dalam latihan dengan Deep Belief Network. Dasar-dasar pada bagian ini, kami menyajikan arsitektur mendalam hybrid yang paling banyak dipelajari dari jaringan saraf dalam DNN. Yang terdiri dari pelatihan atau menggunakan jaringan kepercayaan mendalam generatif atau DBN dan tahap fine tuning di pembelajaran parameternya. Bagian dari tinjauan ini didasarkan pada pembahasan terbaru dari Hayton et al. 2012, Yu dan Deng 2011, dan Dahl et al. 2012. Sebagai komponen generatif dari DBN adalah model probabilitas yang terdiri dari beberapa lapisan stokastik, variabel laten, variabel yang tidak teramati dapat memiliki nilai biner dan sering disebut unit tersembunyi atau precipitor. Lanjut. Nah, di sini ada gambar ilustrasi arsitektur DBN dan DNN.
Oke, lanjut. Menyusun RBM untuk membentuk arsitektur DBN dan DNN. Penumpukan sejumlah RBM yang dipelajari lapis demi lapis dari bawah ke atas menghasilkan DBN. Contohnya ditunjukkan pada gambar 5 ini atau pada gambar ilustrasi arsitektur DBN atau DNN. Prosedur penumpukan adalah sebagai berikut. Setelah mempelajari RBN, Gaussian Bernoulli untuk aplikasi dengan fitur berkelanjutan seperti ucapan atau RBM Bernoulli untuk aplikasi dengan fitur nominal atau biner seperti gambar hitam putih atau teks berkode. Kami memerlukan probabilitas aktivasi untuk unit tersembunyinya sebagai data untuk melatih RBM Bernoulli satu lapis ke atas. Oke, lanjut. Discriminative architecture. Diff Starting Neurode and its tensor version. Yang mana di sini sementara DNN yang baru saja ditinjau telah terbukti sangat kuat sehubungan dengan melakukan tugas pengenalan dan klasifikasi termasuk pengenalan suara dan klasifikasi gambar. Melatih DBN terbukti lebih sulit daripada sulit secara komputasi. Secara khusus, teknik konvensional untuk melatih DNN pada fase fine tuning melibatkan pemanfaatan algoritma pembelajaran penurunan gradien stokastik. Lanjut. Summary atau pembahasan. Makalah ini menyajikan sejarah singkat pembelajaran mendalam dan mengembangkan skema kategorisasi untuk menganalisis arsitektur mendalam yang ada dalam literatur ke dalam kelas generatif, diskriminatif, dan hybrid. Ada juga arsitektur deep encoder, DSN, dan DBN strip DNN. Satu masing-masing dari 3 kelas ini dibahas dan dianalisasi secara rinci karena tampaknya menjadi pendekatan yang populer dan menjanjikan dengan pengalaman penelitian pribadi penulis. Aplikasi pembelajaran mendalam di 5 bidang pemrosesan informasi yang luas kemudian ditinjau. Literatur tentang pembelajaran sebagai besar berasal dari komunitas pembelajaran mesin. Komunitas pemrosesan sinyal menerima pembelajaran mendalam hanya dalam 4 tahun terakhir atau lebih dari momentumnya berkembang pesat. Makalah ikhtisar ini ditulis terutama dari perspektif pemrosesan sinyal, lebih dari sekedar mensurvei pekerjaan pembelajaran mendalam yang ada. Skema klasifikasi berdasarkan arsitektur dan sifat algoritma pembelajaran dikembangkan dan analisa mendalam dengan contoh-contoh konkret yang dilakukan. Diharapkan akan memberikan wawasan bagi pembaca untuk lebih memahami kemampuan berbagai sistem pembelajaran mendalam yang dibahas dalam makalah ini. Hubungan antara metode pembelajaran mendalam yang berbeda tetapi serupa dan bagaimana merancang algoritma pembelajaran mendalam yang tepat dalam keadaan yang berbeda. Oke, selanjutnya ada jurnal penerapan deep learning dengan menggunakan algoritma convolutional neural network atau CNN untuk gesture regression yang akan dijelaskan oleh teman saya Kofinda Nainggolan. Ya, saya akan menjelaskan presentasi yang dilakukan oleh teman saya Taufik Hidayat. Pendahuluan. Dengan semakin berkembangnya teknologi, maka semakin banyak yang bisa digunakan untuk berinteraksi dengan komputer. Gesture recognition adalah salah satu alternatif yang bisa digunakan untuk berinteraksi dengan komputer. Gesture dapat diterapkan di berbagai macam aplikasi seperti command system, robotik, game, bahasa isyarat, dan sebagainya. Deep learning merupakan algoritma dalam machine learning yang menggunakan Artificial Neural Network atau ANN sebagai dasarnya. ANN adalah struktur yang banyak digunakan untuk tugas klasifikasi, di mana dengan menggunakan mekanisme ini, objek yang akan diklasifikasikan disajikan ke
ke jaringan melalui aktivasi neuron buatan di dalam input layer. Gambar tersebut merupakan hidden layer 2. Lanjut. Gambar 2 merupakan convolutional neural network dan gambar ketiga merupakan sampel gestur dari dataset. Dengan menggunakan algoritma deep learning akan dibentuk sebuah model yang akan digunakan dalam penelitian ini yang dapat yang digunakan berupa image yang diambil menggunakan leap motion. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, penghitungan akurasi training dan validasi dengan menggunakan algoritma CNN atau gesture recognition system. Data gathering. Pengumpulan data gestur dilakukan dengan menggunakan kamera leap motion seperti pada gambar 3 dengan menggunakan resolusi 240 x 640 pixel. Training data. Yang pertama, feature extraction. Dilakukan dengan membuat model CNN yang terdiri dari dua bagian, yaitu features extraction yang mempunyai dua layer utama, yaitu convolutional layer dan polling layer seperti pada gambar 2. Dan classification. Yang kedua, classification. Classification terdiri dari dua layer utama, yaitu flatten layer dan dense layer yang menjadi output dari model prediksi yang dibuat seperti pada gambar 2. Yang selanjutnya akan dilakukan tes. Yang C merupakan gesture recognition. Gestur akan dikenali setelah melakukan tes pada model yang telah melihat akurasi dan validasi pada model. Hasil dan pembahasan. Data yang didapatkan dari leap motion adalah gambar dengan resolusi 240 x 640 pixel dengan warna grayscale. Seperti pada gambar 3 dengan jumlah data 6.000 image. Pada tahap selanjutnya dilakukan training data untuk mendapatkan model yang diinginkan. Pada tahap ini data image yang akan dimasukkan ke dalam array dan dilakukan feature extraction data dalam convolutional layer dan polling layer yang kemudian hasil ekstraksi akan digunakan untuk klasifikasi. Pada tahap klasifikasi atau pada layer fully connected layer akan didapatkan hasil klasifikasi yang digunakan kemudian dilakukan untuk gesture recognition. Pada tahap pengetesan dilakukan hasil training akurasi dan loss akurasi, validasi akurasi dan validasi loss seperti pada gambar 5. Hasil dan pembahasan. Dari gambar mendapatkan kesimpulan berdasarkan hasil yang didapatkan dari penelitian dengan menggunakan algoritma deep learning dalam menggunakan hand gesture reconstruction dapat disimpulkan algoritma deep learning mempunyai akurasi yang tinggi dalam melakukan image classification. Klasifikasi diagnosa penyakit demam berdarah dengue atau DBD menggunakan support vector machine atau SVM berbasis WMATLAB. DBD merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan dari orang ke orang melalui gigitan nyamuk Aedes. Sampai saat ini penyakit demam berdarah menjadi masalah kesehatan masyarakat dan endemis di Indonesia dan dapat mengakibatkan kejadian luar biasa. Di beberapa daerah endemis yang terjadi hampir setiap tahunnya pada musim penghujan, diperlukan deteksi dini apakah seorang terinfeksi atau tidaknya penyakit DBD. Karena jika terlambat ditangani, hal ini dapat berujung pada kematian. Uji hematologi dapat digunakan sebagai salah satu pemeriksaan awal untuk deteksi virus dengue. Ini dilakukan berdasarkan hemoglobin, hematrokit, dan leukosit dalam tubuh pasien. Klasifikasi dilakukan dengan menerapkan metode statistika menggunakan teknik data mining, metode support vector machine atau SVM dipilih karena terbukti memiliki kinerja yang lebih unggul karena telah mampu 100% mengklasifikasikan data aroma berdasarkan kelas yang tepat. Kemampuan generasi SVM sangat baik, yaitu sekitar 95,4%.
Rumusan masalah, bagaimana membuat klasifikasi DBD menggunakan SVM, bagaimana nilai akurasi dalam klasifikasi penyakit DBD menggunakan SVM, bagaimana merancang GUI MATLAB untuk klasifikasi DBD menggunakan SVM. Tujuan penelitian menentukan klasifikasi demam berdarah dengue dengan metode support vector mesin dan merancang GUI MATLAB untuk klasifikasi demam berdarah dengan menggunakan support vector mesin. Lanjut. Klasifikasi diagnosa penyakit demam berdarah tinggi atau DBD menggunakan support vector mesin berdasarkan berbasis GUI MATLAB. Demam berdarah tinggi atau DBD, menurut WHO, dengue hemorrhagic fever atau DHF atau demam berdarah dengue merupakan penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes yang terinfeksi salah satu dari tipe 4 virus dengue yang manifestasikan klinis demam, nyeri otot, dan atau nyeri sendi yang disertai leukemia ruang, limfadenopati, trombositopenia, dan diasis hemoragik. Terdapat 3 tahapan yang dialami penderita penyakit DBD, yaitu fase demam, fase kritis, dan fase pemulihan. Menurut WHO tahun 1997, kriteria DBD terdiri dari kriteria klinis dan laboratoriis, namun diagnosa ditegakkan hanya dengan memenuhi 2 kriteria klinis dan 2 kriteria laboratoris. Kriteria klinis meliputi demam tinggi, manifestasi pendarahan, pembesaran hati, dan syok, sedangkan kriteria laboratoris meliputi trombositopenia dan homosentrisasi. Uji hematologi atau hitung darah lengkap merupakan jenis pemeriksaan yang memberikan informasi tentang sel-sel darah pasien. ADL merupakan tes laboratorium yang paling umum dilakukan. ADL memeriksa jenis sel darah termasuk sel darah merah, sel darah putih, kadar hematkrit, dan jumlah trombosit. Klasifikasi support vector mesin atau SVM. SVM adalah salah satu algoritma pembelajaran mesin yang diperkenalkan oleh Vapnik, Boser, dan Guyon, serta dikembangkan oleh Boser. Permasalahan pada SVM adalah bagaimana memisahkan 2 kelas dengan 1 fungsi yang diperoleh dari data training yang tersedia. Konsep klasifikasi dengan SVM dapat dijelaskan secara sederhana sebagai usaha mencari hyperplane terbaik yang berfungsi sebagai pemisah 2 kelas data pada input space. SVM pada linearly separable data. Misalkan himpunan X sama dengan I sama dengan 1, 2, dan seterusnya. L adalah data training. Diketahui X berpola tertentu, yaitu apabila termasuk dalam suatu kelas, maka diberi label sama dengan +1. Jika tidak diberi label sama dengan -1. Sehingga data yang diberikan berupa pasangan merupakan himpunan data training dari 2 kelas yang akan diklasifikasikan dengan SVM. Klasifikasi diagnosa penyakit demam berdarah dengue. SVM pada non-linearly separable data. Menurut Tan et al. 2006, data Nuha dan kawan-kawan 2012, pada kasus klasifikasi linear SVM ketika terdapat data yang tidak dapat dikelompokkan dengan benar, rumusan SVM ditambah dengan adanya variabel select persamaan kemudian dirubah menjadi dengan kendala di mana variabel start digunakan untuk memberikan penalti terhadap data yang tidak memenuhi persamaan hyperplane. Untuk memaksimalkan nilai variabel select, pada rumusan diberikan penalti dengan memindahkan nilai cost atau C. Parameter C berguna untuk mengontrol pertukaran antar margin dan error klasifikasi. Semakin besar nilai C, semakin besar pula pelanggaran yang dikenakan pada tiap klasifikasi. Untuk menyelesaikan permasalahan non-linear, SVM dimodifikasi dengan memasukkan fungsi kernel polinomial dan radial basis function atau RBF, kemudian digunakan dalam penelitian. Adapun fungsi kernel polinomial adalah sebagai berikut dan radial basis function adalah sebagai berikut. Lanjut. Pengukuran kinerja klasifikasi.
Menurut Prasetyo, matrik konfusi merupakan tabel pencatat hasil klasifikasi. Misalkan elemen matriks konfusi untuk data klasifikasi dengan 2 kelas dinyatakan dengan setiap sel menyatakan sebuah data yang sebenarnya masuk dalam kelas I, tetapi hasil prediksinya mengklasifikasikan data tersebut pada kelas J. Tabel 1 menunjukkan gambaran mengenai matriks konfusi. Graphic User Interface atau GUI MATLAB. User interface merupakan tampilan grafis dalam suatu atau lebih jendela berisikan kontrol dan komponen yang memungkinkan pengguna untuk melakukan hal-hal interaktif. Penggunaan tidak perlu membuat skrip atau mengetik perintah di baris perintah untuk menyelesaikan tugas-tugas. MATLAB UI dapat digunakan menggunakan 2 cara, yaitu menggunakan GUI designer dan membuat UI dengan pemrograman. Lanjut. Metodologi penelitian, jenis dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini adalah data sekunder yang diperoleh dari RSI Sultan Agung Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Data tersebut merupakan data rekam medis pasien demam berdarah denggi di Rumah Sakit Sultan Agung. Variabel penelitian, variabel respon atau Y merupakan status pasien yang dikategorikan dengan rotasi 1 untuk positif DBD dan -1 untuk negatif DBD. Variabel prediktor atau X merupakan data atribut pasien terhadap positif atau tidaknya. Lanjut. Metode analisis. Pada penelitian ini akan diaplikasikan metode klasifikasi support vektor mesin atau SVM pada data yang telah penulis peroleh. Berikut merupakan tahapan analisis dalam penelitian ini. Mempersiapkan dan klasifikasi pasien DBD yang terdiri dari variabel independen dan dependen. Membagi dan menjadi data training dan data testing menggunakan metode all-out dengan proporsi 80/20. Melakukan klasifikasi dengan pasien positif DBD dan negatif DBD dengan metode support vector mesin. Menentukan fungsi kernel, nilai-nilai parameter kernel, dan parameter cost untuk optimasi hyperplane pada data training. Menentukan nilai parameter terbaik untuk klasifikasi pada setiap hyperplane yang diterapkan pada data training. Menentukan hyperplane dengan menggunakan parameter terbaik, menggunakan hyperplane dengan parameter terbaik yang diperoleh setiap fungsi kernel pada klasifikasi dan data testing. Evaluasi hasil klasifikasi data pasien positif DBD dan negatif DBD dengan SVM pada data testing untuk mengukur ketepatan klasifikasi dengan nilai akurasi. Membuat program pada GUI MATLAB. Pembahasan. Untuk memperoleh hasil klasifikasi pada penelitian ini, maka perlu dilakukan beberapa tahapan analisis. 1. Pada penelitian ini dibagi menjadi data training dan data testing dengan proporsi 80/20. 2. Fungsi kernel yang digunakan pada penelitian ini adalah fungsi kernel polinomial dan radial basis function. Yang ketiga, untuk melakukan klasifikasi metode SVM ditentukan nilai parameter yang terdiri dari parameter C dan parameter fungsi kernel yang digunakan. A. SVM dengan fungsi kernel polinomial, nilai parameter C dan parameter D yang terbaik untuk digunakan pada model SVM dengan fungsi kernel polinomial adalah C sama dengan 0,3 dan D sama dengan 4 dengan error terkecil sebesar 0,0714. Yang B, SVM dengan fungsi kernel radial basis function, nilai parameter dan parameter C yang terbaik untuk digunakan pada model SVM dengan fungsi kernel radial basis function adalah 2 dan C sama dengan 1 dengan error terkecil adalah 0,1071. Berdasarkan nilai parameter-parameter yang diperoleh, maka tahapan selanjutnya menentukan hyperplane dengan menggunakan nilai parameter-parameter berikut. Lanjut. Klasifikasi pasien demam berdarah denggi dengan GUI. Klasifikasi pasien DBD dengan GUI pada proses pengklasifikasian
DBD menggunakan GUI SPM yang telah dibuat hanya memerlukan beberapa langkah sederhana untuk melakukan pengklasifikasian. Langkah-langkah yang diperlukan yaitu input data, melakukan analisis yang meliputi menentukan jumlah kelas pada variabel respon, menentukan nilai parameter D atau degree, dan C atau cost, menentukan presentasi data latih dan data uji, menentukan metode evaluasi akurasi model yaitu holot atau acak. Selanjutnya GUI dapat digunakan untuk prediksi status DBD seseorang. Nomor 1 merupakan tampilan awal GUI. Lanjut. Kesimpulan. Berdasarkan analisis yang telah digunakan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Hyperplan terbaik yang didapatkan untuk klasifikasi dengan metode support vector machine atau SPM menggunakan MATLAB 7.10.0 adalah sebagai berikut. Yang kedua, klasifikasi data diagnos penyakit demam berdarah dengue di RSI Sultan Agung Semarang tahun 2015 sampai 2016 dengan metode support vector machine menggunakan MATLAB menghasilkan nilai akurasi terbaik pada fungsi kandang polinomial yaitu sebesar 96,4286%. Komputasi klasifikasi dengan support vector machine dari GUI MATLAB memiliki hasil yang relatif dengan perhitungan menggunakan perangkat lunak yang sudah ada. Hal tersebut menunjukkan keberhasilan sintak dari program GUI MATLAB yang disusun meskipun GUI MATLAB yang telah disusun masih dapat dikembangkan. Selanjutnya, machine learning. Kelebihan, menjadi peluang bagi para wirausahaan, manusia lebih mudah dalam melakukan sebuah pekerjaan, dapat membantu menentukan keakuratan rekomendasi produk, membantu penggunanya untuk melakukan pencarian di internet, mendeteksi suatu tindakan kejahatan melalui CCTV. Kekurangan, adanya pemotongan tenaga kerja karena pekerjaan telah digantikan oleh teknologi machine learning, membuat manusia menjadi lebih malas. Perkembangan di sektor usaha tertentu tidak berkembang pesat. Machine learning akan mempengaruhi keberhasilan bisnis secara global, dan machine learning dapat membuat keputusan sendiri tanpa memerlukan input manusia. Deep learning. Selain itu, sebaliknya, kelemahan dari deep learning yaitu jika hanya sedikit data yang diuji, maka akan sulit menyelaraskan hasil identifikasinya. Selain itu, sebagai kelebihan dari deep learning, akurasi terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah data mentah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari Govinda, yaitu penerapan algoritma Naive-Bayes untuk mengklasifikasi data nasabah asuransi. Premi merupakan pendapatan bagi perusahaan asuransi yang jumlahnya ditentukan dalam suatu persentase atau tarif tertentu dari jumlah yang dipertanggungkan. Bagi tergantung premi merupakan beban karena membayar premi merupakan beban tergantung. Pendapatan premi untuk perusahaan asuransi ditentukan oleh jumlah premi yang dibayar oleh nasabah. Permasalahan yang sering timbul dalam perusahaan asuransi adalah banyaknya nasabah yang menunggak dalam membayar premi, sehingga diperlukan sebuah sistem yang dapat mengklasifikasikan nasabah mana yang boleh masuk ke dalam kelompok lancar atau kelompok kurang lancar, dan nasabah mana yang masuk ke dalam kelompok tidak lancar dalam membayar iuran premi. Sehingga pihak asuransi bisa mengatasi sejak dini pemeriksaan tersebut. Sebuah perusahaan asuransi pastilah mempunyai data yang begitu besar. Banyak yang belum menyadari bahwa dari pengelolaan data-data tersebut dapat memberikan informasi berupa klasifikasi data nasabah yang akan bergabung pada perusahaan itu sendiri. Penggunaan teknik data mining diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna tentang teknik klasifikasi data nasabah yang akan bergabung dalam kelompok lancar, kelompok kurang lancar, atau tidak lancar dalam membayar premi. Lanjut. Landasan teori yang mana data mining adalah penambangan atau
penemuan informasi baru dengan mencari pola atau aturan tertentu dari sejumlah data yang sangat besar. Data mining juga disebut sebagai serangkaian proses untuk mengenali nilai tambah berupa pengetahuan yang selama ini tidak diketahui secara manual dari suatu kumpulan data. Adapun tahapan dari proses knowledge discovery in database atau KDD adalah selection, preprocessing atau cleaning, transformation, data mining, dan terakhir interpretation atau evaluation. Metode klasifikasi yang digunakan adalah klasifikasi adalah proses untuk menentukan model atau fungsi yang menjelaskan atau membedakan konsep atau kelas data dengan tujuan untuk dapat memperkirakan kelas data suatu objek yang labelnya tidak diketahui dalam mencapai tujuan tersebut. Proses klasifikasi membentuk suatu model yang membantu membedakan data ke dalam kelas-kelas yang berbeda berdasarkan aturan atau fungsi tertentu. Model itu sendiri bisa berupa aturan jika atau maka, berupa pohon keputusan atau formula matematis. Pertama ada kayak atribut set atau kita analisis jadi X. Pertama input, terus diklasifikasi sama model klasifikasi, terus output menjadi kelas label atau Y. Algoritma naive Bayes. Algoritma naive Bayes merupakan salah satu algoritma yang terdapat pada teknik klasifikasi. Naive Bayes merupakan pengklasifikasian dengan metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes, yaitu memprediksikan peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya sehingga dikenal dengan teorema Bayes atau teori Bayes. Teorema tersebut dikombinasikan dengan naive di mana diasumsikan kondisi antara atribut saling bebas. Klasifikasi naive Bayes diasumsikan bahwa ada atau tidak ciri tertentu dari sebuah kelas tidak ada hubungannya dengan ciri-ciri dari kelas lainnya. Persamaan dari teorema Bayes adalah PH strip X PH PXH titik PH PX. Keterangannya X-nya adalah data dengan kelas yang belum diketahui, H-nya adalah hipotesis data, X merupakan sebuah klasifikasi spesifik, garis miring X atau probabilitas hipotesis H berdasarkan kondisi X atau posteriori probability. PH probabilitas hipotesis H atau prior probability. PXH atau probabilitas X berdasarkan kondisi pada hipotesis H. PX atau probabilitas X. Lanjut. Penerapan algoritma naive Bayes untuk mengklasifikasikan data nasabah asuransi. Adapun alur dari metode naive Bayes adalah sebagai berikut. Pertama ada baca data training, kedua hitung jumlah dan probabilitas. Namun apabila data numerik, maka carilah mean atau mean dan standar deviasi dari masing-masing parameter yang merupakan data numerik. Atau cari nilai probabilitas dengan cara menghitung jumlah data yang sesuai dari kategori yang sama dibagi dengan jumlah data pada kategori tersebut. Ketiga, mendapatkan nilai dalam tabel mean atau mean, standar deviasi, dan probabilitas. Ini adalah skema naive Bayes atau flow dari naive Bayes. Oke, lanjut. Ini ada flow chart system dan data flow diagram dari level 0. Oke, lanjut. Ada juga gambar IRD atau Entity Relationship Diagram dari sebuah aplikasi mengklasifikasi data nasabah asuransi. Lanjut. Perancangan basis data.
Di sini ada perancang basis data dari aplikasi yang akan dibuat. Pertama, table admin yang mempunyai field yaitu username dan password. Terus lanjut. Table ini digunakan untuk menyimpan data admin. Lanjut, ada juga table data nasabah dengan field ID nasabah, nama, jenis kelamin, usia, status pekerjaan, penghasilan per tahun, masa asuransi, cara pembayaran, presentasi kelancaran, klasifikasi nilai. Table ini digunakan untuk menyimpan data nasabah yang akan digunakan dalam sistem. Adapun table variabel data calon nasabah yang mempunyai field ID, nama, jenis kelamin, usia, status pekerjaan, penghasilan per tahun, masa asuransi, cara pembayaran, dan klasifikasi. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data dari variabel data calon nasabah. Lanjut. Lanjut. Terus implementasi dengan perhitungan naive Bayes. Metode statistik merupakan salah satu metode model yang efisien sebagai pendukung pengambilan keputusan. Konsep probabilitas merupakan salah satu bentuk model statistik. Salah satu metode yang menggunakan konsep probabilitas adalah naive Bayes. Algoritma naive Bayes adalah salah satu algoritma dalam teknik klasifikasi yang mudah diimplementasikan dan cepat prosesnya. Pada metode ini, semua atribut akan diberikan kontribusinya dalam pengambilan keputusan. Dengan bobot atribut yang sama penting dan setiap atribut saling bebas satu sama lain, apabila diberikan K atribut yang saling bebas atau independence, nilai probabilitas dapat diberikan sebagai berikut. Lanjut. Tahap awal, cara kerja dari proses perhitungan naive Bayes adalah dengan melakukan pengambilan data training dari data nasabah asuransi. Adapun variabel penentu yang digunakan dalam menghasilkan data nasabah yaitu pertama jenis kelamin, usia, status pekerjaan, penghasilan, cara pembayaran premi, dan masa pembayaran premi. Lanjut. Nah, di sini ada tabel data pelatihan. Nah, berdasarkan tabel dapat dihitung klasifikasi data nasabah apabila diberikan input berupa jenis kelamin, usia, status pekerjaan, penghasilan per tahun, masa asuransi, dan cara pembayaran menggunakan algoritma naive Bayes. Lanjut. Implementasi sistem. Nah, setelah melalui tahapan perancangan sistem, database selanjutnya adalah implementasi sistem. Nah, implementasi sistem ini merupakan bagian akhir dari perancangan sistem yang telah dibangun, di mana tahapan ini juga merupakan testing program. Pertama, awalnya itu ada from login. Nah, from ini berfungsi sebagai from keamanan, merupakan form untuk masuk ke program yang akan diakses dengan cara mengisikan username dan password. Jika hak akses telah diberikan oleh sistem, maka user dapat mengakses menu utama aplikasi. Adapun tampilan form login dapat dilihat pada gambar berikut. Lanjut. Nah, seperti inilah gambaran dari form loginnya. Oke, lanjut. From menu utama. Terus form menu utama berfungsi untuk mengakses segala perintah yang terdapat dalam aplikasi. Form tersebut dapat diakses setelah user melakukan login. Pada form ini terdapat beberapa menu, yaitu menu file data yang berisi submenu data nasabah atau data training, dan cek presentasi kelancaran atau data testing, menu admin, laporan eksis. Adapun tampilannya dapat dilihat seperti gambar berikut. Oke, lanjut. Ada form data nasabah. Nah, form ini dapat ditampilkan melalui menu form utama, yaitu klik file data dan data nasabah. Form ini fungsi untuk mencapai data nasabah atau menambah, menghapus, menyimpan data nasabah. Data nasabah ini yang selanjutnya digunakan untuk data pelatihan training untuk proses klasifikasi. Adapun tampilan sampai berikut. Lanjut.
Di sini ada form cek presentasi kelancaran. Untuk memanggil form cek presentasi kelancaran dilakukan melalui menu form utama, terus klik file data, terus klik cek presentasi kelancaran. Nah, form ini adalah form data testing yang digunakan untuk mengecek tingkat kelancaran calon nasabah. Adapun tampilannya sebagai berikut. Form hasil input data calon nasabah. Nah, pada form ini menampilkan hasil output dari penginputan data calon nasabah yang telah diproses dengan algoritma naive Bayes. Proses klasifikasi dipengaruhi oleh atribut yang terpilih yang mendukung untuk menentukan kelas nasabah lancar, kurang lancar, dan tidak lancar. Adapun tampilannya bisa dilihat sebagai berikut. Nah, ini adalah tampilan dari form. Lanjut. Form laporan akhir atau laporan akhir. Nah, di sini ada form laporan akhir merupakan output dari proses validasi data. Form ini menampilkan hasil dari proses yang telah dilakukan, yaitu output dari penginputan data calon nasabah yang telah diproses dengan algoritma naive Bayes. Pada menu laporan juga terdapat submenu laporan berdasarkan investasi lancaran nasabah, kurang lancar, dan tidak lancar. Adapun tampilannya dilihat pada gambar berikut. Nah, ini adalah gambar form laporan akhir. Oke, lanjut. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pembahasan, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan, antara lain sistem klasifikasi data nasabah ini digunakan untuk menampilkan informasi klasifikasi lancar, kurang lancar, atau tidak lancar calon nasabah dalam membayar premi asuransi dengan menggunakan algoritma naive Bayes. Dengan adanya sistem ini, maka mempermudah pihak asuransi dalam memperkirakan nasabah yang bergabung, sehingga perusahaan bisa mengambil keputusan untuk menerima atau menolak calon nasabah tersebut. Algoritma naive Bayes didukung oleh ilmu probabilistik dan ilmu statistika, khususnya dalam penggunaan data petunjuk untuk mendukung keputusan pengklasifikasian. Pada algoritma naive Bayes, semua atribut akan memberikan kontribusinya dalam pengambilan keputusan dengan bobot atribut yang sama, penting, dan setiap atribut saling bebas satu sama lain. Variabel penentu yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kelamin, usia, status, pekerjaan, penghasilan per tahun, masa pembayaran asuransi, dan cara pembayaran asuransi. Mungkin sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.